Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai materi untuk matematika, saya persilakan anak sudah berdoa. Semoga kita semuanya selalu diberikan suatu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan suatu kemudahan dalam menerima ilmu, dan juga kita selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian, kemarin kan sudah kita pelajari yang berkaitan dengan bab 1, yaitu tentang bilangan. Kemarin sudah kita pelajari yaitu jenis-jenis bilangan. Sebetulnya materi ini kan disampaikan di SD, namun karena ini sangat penting, maka perlu kita ulas kembali, yaitu jenis-jenis bilangan. Yang pertama adalah bilangan asli. Ini biasanya dilambangkan dengan huruf A, beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan cacah, yaitu ditambah dengan angka 0, sehingga bilangan cacah itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Kemarin juga sudah kita pelajari, yaitu bilangan bulat, yang ini biasanya dinotasikan dengan huruf B, yaitu dari min tak terhingga. Boleh kamu mengatakan minus, boleh, min tak terhingga, 0 dan plus tak terhingga. Yang keempat itu adalah bilangan rasional. Itu yang terdiri dari bilangan asli, yaitu mencakup bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, dan bilangan pecahan. Ini nanti ada penjelasan khusus, karena materinya terlalu panjang. Yang kelima yaitu bilangan irasional. Ini juga ada suatu penjelasan khusus nanti yang akan saya sampaikan kepada anak-anak sekalian. Sekali lagi anak-anak sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari yaitu sifat-sifat pada operasi hitung bilangan. Nah, sebetulnya sifat-sifat operasi hitung bilangan ini sudah kamu pelajari di SD. Namun kita perlu untuk mempelajari lagi karena sifat-sifat operasi hitung bilangan ini nanti akan digunakan sampai nanti ke perguruan tinggi. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita memakai operasi yaitu hitung bilangan. Untuk selanjutnya anak sekalian, ya lebih lanjut sifat-sifat operasi hitung bilangan itu diantaranya yang pertama itu adalah sifat komutatif. Komutatif itu pertukaran. Nah, sifat komutatif itu nanti ada dua, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan dan sifat komutatif pada perkalian. Kita pelajari dulu, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan yang bentuknya adalah A plus B atau A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Contoh, 5 ditambah 7 itu sama dengan 7 ditambah 5. Hasilnya sama, 5 tambah 7 itu sama dengan 12, 7 ditambah 5 juga sama dengan 12. Contoh yang kedua, 10 ditambah 8 itu juga sama dengan 8 ditambah 10. 10 tambah 8 itu sama dengan 18, 8 ditambah 10 itu juga sama dengan 18, dan seterusnya. Kamu bisa membuat contoh yang lain. Nah, untuk sifat komutatif pada perkalian, ini bentuknya adalah A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 4 kali 8 itu sama dengan 8 kali 4. Kalau kita jumlahkan hasilnya sama. Kemudian 15 kali 4 itu juga sama dengan 4 kali 15. Itulah sifat komutatif untuk penjumlahan dan untuk perkalian. Nah, untuk selanjutnya anak sekalian, yang kedua adalah sifat asosiatif, yaitu pengelompokan. Nah, pada sifat asosiatif pada penjumlahan itu bentuknya demikian. A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya, yang kita dahulukan, yang kita kelompokkan itu adalah yang ada di dalam kurung. Contoh, 3 ditambah 4 ditambah 5 itu nanti sama dengan 3 ditambah 4
ditambah 5. Jadi kita kelompokkan dulu, 3 ditambah 4 sama dengan 7, ditambah dengan 5. Kemudian 3 ditambah 4 tambah 5 itu sama dengan 9, jadi hasilnya sama, 7 ditambah 5 sama dengan 12, 3 ditambah 9 itu juga sama dengan 12. Berikutnya ini adalah sifat asosiatif pada perkalian yang bentuknya A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Nah, yang di dalam kurung itu kita kelompokkan dulu. Contoh 2 kali 3 kali 4 itu sama dengan 2 kali 3 kali 4. Nah, yang kita kelompokkan yaitu yang di dalam kurung dulu, 2 kali 3 itu sama dengan 6, kemudian dikalikan dengan 4, sama dengan 2 kali 3 kali 4 itu juga sama dengan 12. Sehingga 6 kali 4 itu sama dengan 24, 2 kali 12 itu juga 24. Itulah sifat asosiatif. Yang ketiga itu adalah sifat distributif, yaitu penyebaran. Nah, sifat distributif ini bentuknya adalah A kali B ditambah C itu sama dengan A kali B ditambah dengan A kali C. Atau A ditambah B dalam kurung kali C itu sama dengan A kali C ditambah B kali C. Nah, contohnya yang pertama 2 kali 3 ditambah 4 itu sama dengan 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. Nah, kita bahas 2 kali 3 ditambah 4 itu sama dengan 7. Kemudian 2 kali 3 itu sama dengan 6 ditambah 2 kali 4 itu sama dengan 8. Jadi hasilnya sama, 2 kali 7 sama dengan 14, 6 tambah 8 itu juga sama dengan 14. Contoh yang kedua, 3 ditambah 4 kali 5 itu sama dengan 3 kali 5 ditambah dengan 4 kali 5. Nah, kita buktikan. Ya. 3 ditambah 4 itu sama dengan 7 kali 5. Kemudian 3 kali 5 itu sama dengan 15. Oh, maaf itu bukan sama dengan tetapi plus itu ya. 4 kali 5 itu sama dengan 20. Sehingga 7 kali 5 itu sama dengan 35, 15 ditambah dengan 20 itu juga sama dengan 35. Nah, anak sekalian, untuk hari ini pelajarannya itu yang berkaitan dengan sifat-sifat distributif, ya. Ya mudah-mudahan anak sekalian itu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga anak-anak sekalian bisa mengerjakan ini dengan baik, dan tugas untuk berikutnya nanti ya nanti akan saya sampaikan lewat WA kepada anak-anak sekalian. Sekian, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.